si anak kecil itu langsung dimasukin ke dalam kuali itu dengan posisi api yang lagi merebus kentang-kentang yang bener-bener tuh suhunya panas banget pada saat itu kawan online. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini ketemu lagi bersama gua ini di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Zam Taror kali ini gua mau bercerita tentang rumah kentang Dharma Wangsa. Rumah kentang Dharma Wangsa ini sebegitu fenomenalnya kawan online, karena dipercaya rumah kentang Dharma Wangsa adalah salah satu rumah angker yang memiliki aura mistis yang sangat-sangat kental. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang terjadi di rumah ini? Kenapa bisa menjadi sebegitu angker dan terkenalnya di masyarakat sekitar sampai akhirnya orang tuh jadi kayak kalau ngomongin rumah kentang Dharma Wangsa itu jadi kayak takut gitu. Bawaannya langsung yang wah serem banget, wah gila, horor banget gitu. Awalnya nih ya, kalau misalnya kita mendengar rumah kentang itu pasti yang ada di benak, terutama gue dulu awal-awal gue tahu tentang rumah kentang, gue mikirnya tuh adalah nama restoran yang mungkin menyajikan menu kentang di dalamnya. Tapi sebenarnya bukan, ini adalah rumah kosong yang diyakini kalau setiap malam itu ada aroma kentang yang sangat kuat tercium kawan online. Entah itu kentang dari mana, karena sebenarnya rumah ini tuh adalah rumah kosong dan udah nggak ada penghuninya. Jadi nih kawan online, zaman dulunya itu rumah Dharma Wangsa ini sebelum jadi rumah kentang adalah rumah hunian biasa. Bisa dibilang rumah ini tuh rumah yang cukup mewah ya, karena memang berlokasi di daerah Dharma Wangsa ya kan. Nah, kenapa bisa rumah ini tuh jadi kayak horor banget? Sebenarnya itu karena ada tragedi yang sangat-sangat memprihatinkan di penghuni rumahnya. Jadi dulunya rumah ini adalah rumah hunian yang ditinggali oleh sekeluarga bahagia, yaitu ada ayah, ada ibu dan anak beserta asisten rumah tangga mereka. Dan kalau misalnya dilihat dari background finansial dari keluarga ini, itu tuh lumayan kayak keluarga berada gitu ya kawan online. Pasangan suami istri ini kan punya anak tuh, tadi gue bilang anaknya itu tuh cenderung kayak anak yang hyperaktif banget gitu, kayak cenderung nakal, bandel dan susah dibilangin. Biasalah ya kalau bocah itu kan emang suka susah dibilangin, kayak caper-caper gimana gitu. Cuman ini kayak anaknya tuh emang mungkin karena anak tunggal, jadi apa-apa tuh kayak harus diturutin gitu, jadi suka ngambek. Sampai akhirnya nih pada suatu hari, jadi kan bapak ibunya si anak bocah ini, si penghuni rumah ini mau mengadakan sebuah acara. Gue nggak tahu ya acaranya tuh acara apa, mungkin kayak makan malam bersama relasi-relasi mereka gitu. Nah, suatu ketika si asisten rumah tangga di rumah ini itu lagi sibuk banget buat masak-masak. Kebetulan tuh menu yang akan dihidangkan pada saat itu adalah kentang yang sedang direbus. Itu dalam jumlah banyak. Katanya sih sekuali gitu kawan online. Masak kentang sekuali, sebenarnya mau ada acara apa kalau bukan ada acara hajatan mungkin gitu kan, gak sekalian ada dangdutan biar seru. Lanjut, terus pas lagi masak nih ya, si anak majikannya ini nih yang masih kecil ini tuh rewel banget pada saat itu kawan online. Terus kayak ngegangguin, ngambek gitu, dikasih mainan gak mau, terus nangis. Susah deh pokoknya hari itu tuh, kayak istilahnya tuh bikin gondok sama naik darah banget. Si asisten rumah tangganya tuh kayak emang lagi sibuk mau nyiapin mau ada acara, tiba-tiba si bocah ini nangis gitu, ngambek, mau ini mau itu, mau diajakin keluar lah, mau main di taman lah. Nah, saking gondoknya nih, akhirnya naik pitam dong si asisten rumah tangganya itu. Langsung tuh dia
membunuh si bocah itu, anak majikannya. Kalian tahu nggak? Menurut cerita nih, si anak tiba-tiba langsung dimasukin aja tuh ke dalam kuali besar. By the way, kalian tahu nggak sih kuali? Kuali itu kayak semacam alat masak untuk yang jumlah besar gitu. Kayak kalau kita mau bikin pesta hajatan tuh kayak yang besar banget gitu. Kalau misalnya kalian pernah ngelihat pembuatan dodol, itu tuh kayak penggorengan tapi bentuknya tuh kayak gimana gitu. Besar banget ya pokoknya. Nah, terus si anak kecil itu langsung dimasukin ke dalam kuali itu dengan posisi api yang lagi merebus kentang-kentang yang bener-bener tuh suhunya panas banget pada saat itu kawan online. Kebayang nggak tuh anak bocah direbus sama kentang, jadinya kayak apa tuh? Serem banget kan? Terus nih kawan online, pas udah si bocahnya meninggal gitu, si ART-nya itu kayak tersadar, terus kayak panik. Wah, ternyata gue udah menjadi pembunuh nih, gue udah ngebunuh anak majikan gue. Dia kayak bingung gitu, ntar jangan-jangan kalau ketahuan gue pasti ditangkap polisi kan. Nah, bagaimana caranya tuh? Sebenarnya kisah tragisnya itu nggak sampai di sini aja kawan online. Kalian tahu nggak? Si bocah tersebut akhirnya dimutilasi dengan keji sama si asisten rumah tangga ini nih kawan online. Jadi kayak dagingnya tuh dicincang-cincang terus dicampur di dalam kuali yang berisi kentang tersebut. Nah, nggak sampai di situ aja nih. Ternyata hidangannya itu, hidangan si kentang beserta daging bocah itu dihidangkan tuh, disajikan ke relasi-relasi orang tua dari si bocah. Termasuk orang tua dari si bocah juga ikut makan hidangan itu kawan online. Psikopat banget tuh. Punya ART kayak gitu, serem banget kawan online. Nah, mulai saat itu tuh rumah Dharma Wangsa ini menjadi rumah kentang, karena sebenarnya aroma kentang yang tercium adalah aroma dari peristiwa kejadian naas tersebut. Konon katanya kalau misalnya aroma kentang itu muncul adalah dari si bocah yang bergentayangan. Jadi bocah anak majikan si ART ini tuh menjadi arwah yang penasaran gitu kawan online. Sampai akhirnya berita ini berkembang ke warga-warga sekitar nih. Sampai akhirnya warga sekitar juga katanya nih, menurut warga-warga yang pernah menjumpai kayak atau mencium aroma-aroma kentang, emang bener ada malam-malam dimana tuh kalau rumah kentang ini menimbulkan kayak wangi kentang, padahal tuh siapa juga gitu yang lagi masak kentang malam-malam kan. Terus nih, ada lucunya juga nih buat gua pribadi. Jadi kan rumah kentang Dharma Wangsa ini gak begitu jauh jaraknya sama rumah tempat tinggal gua. Jadi tuh gue dulu udah pernah sering dengar kalau misalnya di Dharma Wangsa deket gue tinggal itu ada yang namanya rumah kentang, rumah horor, rumah hantu lah gitu. Cuman gue nggak tahu kawan online sebenarnya tuh rumahnya tuh yang sebelah mana. Nggak taunya nih, pas gue cari tahu belakangan gue baru tahu itu rumah kentang yang sering banget gue lewatin setiap kalau misalnya gue mau berangkat kerja, mau main, atau gue jogging pagi kawan online. Jadi buat kalian yang mungkin pernah ke daerah Dharma Wangsa atau yang anak Jaksel gitu yang pernah main ke Dharma Wangsa, kalau misalnya kalian tahu itu ada mall yang namanya Dharma Wangsa Square, cuman dari sisi yang sebelah kanannya tuh bukan yang sebelah kiri ya. Jadi sisi sebelah kanan tuh Mall Dharma Wangsa yang mau arah ke Hotel Dharma Wangsa itu kan ada yang namanya pertigaan. Nah, persis di pertigaan belokan itu ada rumah putih yang kelihatan masih bagus tapi itu kayak kosong gitu. Nah, itu rumah kentangnya kawan online. Itu tuh gue baru tahu banget kalau ternyata itu rumah kentang yang dimaksud sama orang-orang. Jadi selama ini gue kemana aja gitu. Nah, semenjak jadi viral dan menjadi bahan omongan-omongan orang bahwa ada rumah angker si rumah kentang ini, banyak orang-orang yang akhirnya tuh kayak remaja-remaja ingin membuktikan sebenarnya semistis apa dan seangker apa sih rumah yang katanya tuh dulu punya kisah tragis bocah dibunuh di dalam kuali besar berisi kentang ini gitu loh. Sampai-sampai nih kawan online, akhirnya di tahun 2012 Rumah Kentang itu diangkat menjadi sebuah film oleh sutradara Joseph Purnomo. Kejadian aneh
diakuin sama para kru film sama pemeran-pemeran film tersebut, karena kebetulan nih judul filmnya juga diangkat dan dinamai dari Rumah Kentang itu sendiri. Kalau menurut artis-artis yang memerankan di film tersebut sama kru-kru film, jadi ada pernah satu adegan mereka tuh kayak lagi ngambil gambar di dapur rumah tersebut. Itu tiba-tiba pas lagi take gambar gitu, lampu di dapur tersebut, rumah itu nih mati kawan online. Nah terus banyak juga yang kesurupan di situ. Terus ada juga salah satu pemain yang emang bisa melihat hal-hal mistis, ternyata di situ emang ada gitu loh. Terus nih di sekitar Rumah Kentang nih pernah juga katanya sering terjadi kecelakaan tragis, karena kecelakaannya itu nggak yang main-main, bahkan mengakibatkan ada yang meninggal dunia. Terus ada juga korban selamat yang menurut mereka tuh pada saat mereka lewat situ malam-malam, mereka diganggu oleh sosok misterius bertinggi besar berbulu kawan online. Jadi tuh jadi kayak hilang konsentrasi, terus terjadi kecelakaan. Tapi buat gue pribadi, alhamdulillah selama gue sering lewat rumah itu, bahkan kan gue jogging nih, gue sering bikin story gitu pakai handphone kan, biasalah kalau buat pencitraan, wah gue lagi lari pagi nih. Alhamdulillah gue nggak pernah tuh yang namanya melihat kegangguan kayak gitu. Lagi pula siapa juga yang mau melihat hal-hal kayak gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu kawan online sejarah dari Rumah Kentang Dharma Wangsa. Nah yang bikin angker itu adalah ya arwah si anak kecil itu, karena sampai sekarang rumahnya sih masih kosong katanya. Kalian kalau misalnya mau coba mendatangi juga bisa, gampang banget di Jalan Dharma Wangsa, pokoknya antara Dharma Wangsa Square sama Taman Gajah. Nah di pojokan tuh ada rumah putih, itu Rumah Kentang. Sekian ya kawan online cerita dari gua hari ini di Zamtaror. Oh ya jangan lupa untuk terus support channel Azam Gani supaya bisa lebih berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share supaya lebih lagi berkembang kawan online. Jangan lupa tuh buat kalian semua juga tekan lonceng notifikasinya, jadi kalau misalnya Zamtaror upload cerita berikutnya kalian gak ketinggalan. Terima kasih ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah kawan online.